Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adasma Arifin, NIM 2017401035 dari kelas 1 MPIA. Ini saya akan mempresentasikan materi hakikat dan teori perkembangan manusia. Mau tahu lebih lanjut, silakan simak penjelasan berikut ini. Hakikat perkembangan manusia. Perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan organisme berkesinambungan dan progresif dari lahir sampai mati. Menurut Hurlop tahun 1978 menyatakan bahwa perkembangan dapat didefinisikan sebagai kemajuan dari perubahan yang teratur dan koheren. Konsep-konsep perkembangan. 1. Perkembangan atau development. Menurut Reni Akbar Hawadi tahun 2001 menyatakan perkembangan secara luas menunjuk pada keseluruhan proses perubahan dari potensi yang dimiliki individu dan tampil dalam kualitas kemampuan, sifat, dan ciri-ciri yang baru. Dalam istilah perkembangan juga tercakup konsep usia yang diawali dari saat pembuahan dan berakhir dengan kematian. Menurut F.J. Maung dan kawan-kawan pada tahun 2001, pengertian perkembangan menunjuk pada suatu proses ke arah yang lebih sempurna dan tidak dapat diulang kembali. Perkembangan menunjuk pada perubahan yang bersifat tetap dan tidak dapat diputar kembali. Jadi berdasarkan para ahli di atas, berarti perkembangan adalah proses perubahan dari potensi yang dimiliki individu dan tampil dalam kualitas yang baru ke arah yang lebih sempurna dan tidak dapat diulang kembali. Konsep yang kedua, pertumbuhan atau growth. Menurut A.E. Sinoluan tahun 1997, pertumbuhan menunjuk pada perubahan kuantitatif, yaitu yang dapat dihitung seperti panjang atau berat tubuh. Sedangkan Ahmad Tontowi tahun 1993 mengartikan pertumbuhan sebagai perubahan jasad yang meningkat dalam ukuran sebagai akibat dari adanya perbanyakan atau multiplication sel-sel. Konsep yang ketiga, kematangan atau maturation. Menurut Davidoff tahun 1988 menyatakan menggunakan istilah kematangan untuk menunjuk pada munculnya pola perilaku tertentu yang tergantung pada pertumbuhan jasmani dan kesiapan susunan saraf. Konsep yang keempat, perubahan atau change. Secara garis besar, perubahan-perubahan yang terjadi dalam perkembangan itu dapat dibagi ke dalam 4 bentuk, yaitu A. Perubahan dalam ukuran besarnya, B. Perubahan-perubahan dalam proporsi, C. Hilangnya bentuk atau ciri-ciri lama, D. Timbul atau lahirnya bentuk atau ciri-ciri baru. Teori-teori perkembangan. 1. Teori empirisme. Tokoh utama teori ini adalah Francis Bacon dan John Locke. Berpandangan bahwa pada dasarnya anak lahir ke dunia, perkembangannya ditentukan oleh adanya pengaruh dari luar, termasuk pendidikan dan pengajaran. Pendidikan atau pengajaran anak pasti berhasil dalam usahanya. Membentuk lain dari teori ini adalah A. Teori optimisme atau pedagogis optimisme. Dengan alasan adanya karena teori ini sangat yakin dan optimis akan keberhasilan upaya pendidikan dalam membina kepribadian anak. B. Teori yang berorientasi lingkungan atau environmentalisme. Dinamakan demikian karena lingkungan lebih banyak menentukan terhadap corak perkembangan anak. C. Teori tabula rasa. Karena paham ini mengibaratkan anak lahir dalam kondisi putih, bersih seperti meja atau lilin. Yang kedua, teori nativisme. Schopenhauer mengemukakan bahwa anak lahir telah dilengkapi pembawaan bakat alami atau kodrat, dan pembawaan atau nativus sama dengan pembawaan. Inilah yang akan menentukan wujud kepribadian seorang anak. Istilah lain dari aliran ini disebut dengan A. Teori pesimisme atau pedagogis pesimistis, karena teori ini menolak pesimis terhadap pengaruh luar. B. Teori biologisme
disebabkan menitik beratkan pada faktor biologis, faktor keturunan atau genetik, dan konstitusi atau keadaan psikolofisik yang dibawa sejak lahir. C. Teori konvergensi. Konvergensi atau konverg sama dengan memusatkan pada satu titik. Teori ini penganjur utamanya adalah William Stern dibantu istri setianya Clara Stern. Diungkapkan bahwa perkembangan jiwa anak lebih banyak ditentukan oleh dua faktor yang saling menopang, yakni faktor bakat dan faktor pengaruh lingkungan. D. Teori rekapitulasi. Rekapitulasi atau recapitulation berarti ulangan, yang dimaksudkan bahwa perkembangan jiwa anak adalah hasil ulangan dari perkembangan seluruh jiwa manusia. 3. Teori psikodinamika berpendapat bahwa perkembangan jiwa atau kepribadian seseorang ditentukan oleh komponen dasar yang bersifat sosioafektif, yakni ketegangan yang ada di dalam diri seseorang itu ikut menemukan dinamikanya di tengah-tengah lingkungannya. 4. Teori kemungkinan berkembang. Teori ini disampaikan oleh Dr. M.G. Laevold, salah seorang ilmuwan dari Belanda. Teori ini berlandaskan pada alasan-alasan: A. Anak adalah makhluk manusia yang hidup. B. Waktu dilahirkan, anak dalam kondisi tidak berdaya, sehingga ia membutuhkan perlindungan. C. Dalam perkembangan, anak melakukan kegiatan yang bersifat pasif atau menerima dan aktif atau eksplorasi. 5. Teori interaksionisme. Menurut teori ini, perkembangan jiwa atau perilaku anak banyak ditentukan oleh adanya dialektif dengan lingkungannya. Terima kasih. Tadi adalah hasil presentasi saya tentang hakikat dan teori perkembangan manusia. Bila ada tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.